Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Krismawati Salam dari Program Pendidikan Anak Usia Dini akan mempresentasikan tentang rancangan program pembelajaran PAUD. Di sini saya akan membahas tentang RPPM dan RPPH. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitaskan anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Rencana pembelajaran harus mengacu pada karakteristik anak usia dini. Rencana pembelajaran mingguan atau RPPM. Perencanaan program mingguan adalah rencana yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema atau jaringan tema yang berisikan proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan belajar. Penyusunan RPPM dan RPPM PAUD memperhatikan hal-hal berikut. 1. Diturunkan dari program PAUD berisi sub-sub tema, KD, materi rencana kegiatan. 3. Penyusunan kegiatan mingguan disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas. Identitas program mingguan atau RPPM. 1. Nama satuan PAUD. 2. Semester, bulan, minggu, dan yang keberapa. 3. Tema, subtema, dan yang diambil dari sub-sub tema yang disusun oleh program semester. 4. Kelompok usia anak diisi dengan kelompok sasaran program. Langkah-langkah menyusun program mingguan. 1. Menetapkan kompetensi dasar atau KD dalam RPPM. Yang pertama, KD yang ditetapkan dalam RPPM sesuai dengan KD yang sudah ditetapkan dalam program semester. 2. Komposisi dasar yang diambil mewakili seluruh program pengembangan nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial, emosional, juga seni. KD untuk subtema atau sub-subtema dapat diambil seluruhnya atau hanya sebagian dari KD yang ada di tema. KD yang sudah dipilih dapat diulang kembali untuk digunakan di tema lainnya. Penulisan KD dapat ditulis dengan urutan angka atau dituliskan secara utuh. Penempatan KD dapat dimasukkan ke dalam kolom tulisan di atas setelah identitas program. Menetapkan materi pembelajaran rencana mingguan. 1. Materi pembelajaran diambil dari materi pembelajaran yang sudah dijabarkan di KTSP. 2. Banyaknya materi pembelajaran yang diambil disesuaikan dengan kemampuan belajar anak. 3. Materi perkembangan sikap dimasukkan ke dalam SOP atau menjadi pembiasaan yang ditetapkan sehari-hari. 4. Materi pengembangan sikap yang telah dimasukkan ke dalam SOP seterusnya ditetapkan walaupun tidak lagi dicantumkan di RPPM. 5. Materi pembelajaran dikaitkan dengan tema, subtema, dan sub-subtema. Materi pembelajaran untuk satu tema, subtema akan diulang sesuai dengan kebutuhan. Menetapkan kegiatan rencana dalam RPPM. 1. Rencana kegiatan berisi beberapa rencana kegiatan yang dapat diikuti anak. 2. Rencana kegiatan harus menarik dan membolehkan anak-anak untuk memilih banyak kegiatan. 3. Rencana kegiatan untuk 1 minggu harus bervariasi agar anak tidak bosan. 4. Jumlah kegiatan yang disediakan setiap harinya minimal 4 kegiatan. 5. Rencana kegiatan harus dapat mencerminkan pendekatan saintifik. 6. Rencana kegiatan memperhatikan model pembelajaran, area sentral, sudut kelompok. 7. Rencana kegiatan untuk 1 minggu memberikan pengalaman yang nyata bagi anak seperti bermain balok, drama, dan alam. 8. Materi pembelajaran diulang setiap harinya selama alokasi waktu yang ditetapkan di RPPM. 9. Rencana kegiatan disesuaikan dengan tema. 10. Untuk mengajukan kebermaknaan pelaksanaan pembelajaran tematik, setiap akhir tema dikuatkan dengan kegiatan puncak tema. 11. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain membuat kue, makanan, makan bersama, pameran, hasil karya, pertunjukan, dan
kunjungan. Berikut contoh RPPM di Satuan PAUD sejenis Baitul Hidayah. Di sini sudah ada semester minggunya, subtemanya juga, dan usianya. Di sini ada dalam kolom ada KD, tema, subtema, muatan materi, rencana kegiatan. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian adalah rencana kegiatan yang dilakukan dalam satu hari. Bagian-bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian terdiri dari 1. Identitas program, 2. Materi, 3. Alat dan bahan, 4. Kegiatan pembukaan, 5. Kegiatan inti, 6. Kegiatan penutup, 7. Penilaian. Penjabaran komponen-komponen RPPH. 1. Identitas. Identitas harus memuat nama satuan lembaga PAUD. 2. Semester bulan minggu yang keberapa. 3. Hari. 4. Tema subtema. 5. Kelompok usia. Materi RPPH. Materi diambil dari RPPM. Materi dijalankan dengan tujuan di atas. Materi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu materi pembiasaan dan materi sesuai RPPH. 3. Alat dan bahan. Alat dan bahan harus disesuaikan dengan materi yang dilaksanakan hari itu. 2. Alat dan bahan tidak berbahaya. 3. Alat dan bahan harus menarik mungkin. 4. Pembukaan. Kegiatan dilakukan untuk menarik minat anak. Sebagian pengenalan materi pembelajaran. Ketiga, kegiatan dapat disisipkan aturan-aturan permainan kelas. Kegiatan inti. Proses pembelajaran menerapkan saintifik, memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. 2. Ada tahapan untuk berkomunikasi antara pendidik dengan murid atau murid dengan murid lainnya. 3. Kegiatan belajar disesuaikan dengan model pembelajaran. 4. Jumlah kegiatan disediakan minimal 4 kegiatan. 5. Penguatan diberikan agar anak-anak ingat apa yang telah dilakukan dalam kegiatan main. 6. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup dilakukan sebagai tanda berakhirnya kegiatan. 2. Mengulang kegiatan yang telah dilakukan. 3. Dapat diisi dengan kegiatan rutin atau pembiasaan yang dilakukan dalam lembaga sekolah. 5. Menginformasikan kegiatan esok hari. 7. Penilaian. Indikator penilaian mengacu pada Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum pembelajaran satuan PAUD. 2. Indikator penilaian disesuaikan dengan materi kegiatan. 3. Indikator penilaian dikelompokkan dalam program laporan. 4. Format penyusunan penilaian bersifat tidak baku atau disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Di sini ada contoh rencana pelaksanaan harian semesteran. Di sini ada semester minggu, tema subtema lingkunganku dan bagian-bagian rumahku. Ada usia atau kelompok usia, di sini kelompok usia 5-6 tahun, hari tanggal juga kompetensi dasar. Ada tujuan, kegiatannya dimulai dari pembukaan, kegiatan inti, istirahat, dan penutup. Dan terakhir dilakukan penilaian. Penilaian sesuai dengan tujuan indikator pencapaian anak. Nanti ini bisa diisi oleh para ibu guru sesuai dengan kemampuan anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.